di alamat dipancarluaskan dari kawasan Ganteng Kubang, Kecamatan Bogor, Kabupaten 50 Kota, Radio Tasya FM 104,2, suara negeri tercinta, dakwah dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tasya, sahabat Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Alhamdulillah di sore hari ini, di hari Sabtu, di langkah 24 bulan April 2021 dan bertepatan dengan 11 Ramadan 1442 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di udara dalam ajang tausiah Ramadan bersama jamu tetes Mari Pro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Dan selamat sore juga buat pendengar kita yang sedang monitor di Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Dan kita salami buat pendengar kita di M Radio 91,2 FM Kabupaten Sijunjung, SKFM 89,7 Kota Bukit Tinggi, Piaman FM 100,6 Kabupaten Padang Pariaman, Garis Pantai 92,0 FM Kabupaten Pesisir Selatan, Belibis 87,9 FM Kota Solo, Dharma FM 91,3 Kabupaten Damasraya, Prolibas 101,3 FM Kabupaten Damasraya, Jaya FM 91,9 Kabupaten Bumo, Provinsi Jambi, dan MC Radio 90,8 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dan siaran kita ini juga bisa sahabat sehat Mari Pro simak di live streaming kita di www.mnetradio.id. Dan alhamdulillah di studio kita telah hadir Ustadz Uge. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke. Udah lama gak ketemu ya. Aduh. Sudah lama ketemu atau 2 hari Ustadz? Ya sih. Oke, silakan disapa dulu sahabat sehat Mari Pro Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat sehat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada sore ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita di sore ini Ustadz? Hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Hal yang dimakruhkan. Ya sahabat sehat Mari Pro, ini dia kajian Ustadz Uge, hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, Syaikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah pahala akan kita dapatkan dari Allah. Maka semakin kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin membuat hati kita tenang dalam kehidupan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan, maka pujilah Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Di ketika Allah berikan suatu cobaan kepada kita, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah katakan juga seperti itu. Iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila engkau ditimpakan suatu musibah, kata Allah, maka ucapkanlah sesungguhnya semuanya datang dari Allah,
maka akan kembali kepada Allah. Ketika kita manusia menyadari bahwasanya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa syukur kita akan selalu bertambah kepada Allah. Kenapa? Karena semua yang kita dapatkan kita yakini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manfaat bersyukur kepada Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, jika kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab Allah pun akan datang ke dalam kehidupan kita. Maka dengan sekian nikmat Allah yang kita pakai dalam kehidupan, maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dalam kehidupan, contoh dalam kehidupan, yang telah meninggalkan dua petunjuk untuk kita semua. Apabila kita berpegang teguh kepada dua petunjuk itu, maka Rasulullah jamin lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan yang namanya ibadah puasa, yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Lain halnya dengan bukan orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah puasa. Kenapa? Allah tahu kalau orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan sanggup melakukan dan menunaikan ibadah puasa. Kalau seandainya orang telah beriman kepada Allah, maka dia pasti akan mampu melakukan ibadah puasa. Kenapa? Ada suatu keyakinan dalam hatinya bahwasanya segala yang diperintahkan Allah kepada kita ada manfaat yang diberikan di sebalik perintah itu. Maka oleh sebab itu sesungguhnya betul kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang telah beriman, kata Allah, diwajibkan kepadamu untuk melakukan ibadah puasa seperti yang telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Tujuannya tak lain dan tak bukan menjadikan kita sebagai orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita telah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti Allah sediakan tempat yang sangat mulia, yakninya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah gambarkan dalam ayatnya yang luasnya itu adalah luas surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Allah. Dalam ibadah puasa ini ada hal-hal yang perlu untuk kita ketahui. Kadang-kala ada yang disunnahkan di dalam berpuasa, ada yang diharamkan dalam berpuasa, ada yang dimubahkan dalam berpuasa, ada pula yang dimakruhkan dalam berpuasa. Maka oleh sebab itu tema yang kita angkat pada saat ini adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam melakukan atau menunaikan ibadah puasa. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, puasa merupakan ibadah yang wajib untuk kita lakukan.
Asalkan orang itu beriman telah memenuhi aturan-aturan yang mewajibkan untuk menunaikan ibadah puasa, maka hukum wajib jatuh kepadanya. Akan tetapi penting untuk kita ketahui bahwasanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tidak. Ada hal-hal yang penting untuk kita ketahui agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dinamakan dengan yang dimakruhkan dalam berpuasa. Kalau kita lihat definisi makruh itu adalah apabila ditinggalkan lebih baik berpahala, dikerjakan pun sebetulnya nggak apa-apa. Itu definisi makruh. Artinya adalah sebaiknya kita tinggalkan. Begitu pula dalam berpuasa. Kalau hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, artinya adalah bahwa sebaiknya hal itu harus kita tinggalkan ketika kita menunaikan ibadah puasa. Lalu persoalannya adalah apa saja yang dimakruhkan dalam berpuasa. Sebelumnya kita lihat dalam sebuah sunnah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasul, namun tidak ada yang ia dapatkan kecuali hanya menahan lapar. Dan betapa banyak yang melakukan ibadah malam harinya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang. Ini kata Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad. Ini pesan Rasulullah kepada kita bagi yang menunaikan ibadah puasa. Banyak yang berpuasa, kata Rasul, yang didapatkannya hanyalah menahan lapar dan haus saja. Banyak pula, kata Rasul, yang mendirikan malamnya apapun bentuknya, akan tetapi hanya sekedar mendapatkan hal yang sama dengan begadang. Artinya apa? Sama saja mengisi malamnya dengan begadang semalam suntuk tanpa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi yang pertama kita lihat bahwasanya yang dimakruhkan dalam berpuasa itu adalah ada yang dinamakan dengan puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Puasa wisal itu adalah puasa sepanjang hari tanpa ada jeda untuk berbuka. Ini nggak boleh. Bahkan dianjurkan untuk tidak melakukan puasa seperti ini. Biasanya puasa seperti ini dilakukan oleh orang di luar bulan Ramadan. Melakukan ibadah puasa tanpa ada jeda, yaitu melalui berbuka. Padahal sebetulnya dalam sebuah sunnah Rasul, berbuka itu mesti disegerakan. Ini tanpa ada jeda berbuka dalam menunaikan ibadah puasa. Ini dimakruhkan dalam agama Islam. Makanya Islam itu sebetulnya penting, amat sangat menilai, menimbang bagaimana kondisi manusia. Makanya puasa wisal itu enggak dianjurkan dalam agama Islam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, itu yang pertama yang dimakruhkan dalam berpuasa. Yang kedua, hal yang dimakruhkan dalam berpuasa itu adalah tidur sepanjang hari. Ini banyak mungkin orang melakukannya yang sedang berpuasa. Dari mungkin habis makan sahur lalu tidur,
lalu bangunnya sebelum berbuka. Subuhnya lewat, zuhurnya lewat, asarnya lewat, maghrib pun bisa lewat karena berbuka. Ini tidak dibolehkan dalam agama. Dalam sebuah sunnah dikatakan, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah bertasbih. Doanya adalah mustajab. Pahala amalannya pun dilipat gandakan. Ini dalam sebuah hadis dikatakan. Tidurnya memang berpahala. Kalau kita tidur karena kecapean di waktu menahan hawa nafsu dan lapar kita, itu berpahala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Akan tetapi kalau seandainya tidur saja, tidur melulu tanpa ada bangun, ini kapan waktunya kita menahan? Nggak ada. Sementara puasa itu adalah menahan. Kalau kerjanya tidur saja, tentu nggak ada menahannya. Itu yang tidak dianjurkan dalam agama kita dalam menunaikan ibadah puasa. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi jelas, apabila memang sangat mengantuk, sebaiknya manfaatkanlah tidur itu di sehari menurut ajaran Islam. Diperbolehkan bahkan dianjurkan. Dengan catatan di waktu tersebut kita tidak sedang bekerja atau mengemban suatu amanah. Apapun sifatnya lebih diutamakan untuk dikerjakan ketimbang tidur di bulan puasa. Boleh tidur, boleh, silahkan, bahkan disunahkan, bahkan dapat pahala. Akan tetapi kalau seandainya tidur itu berlebihan, sehingga pekerjaan nggak ada, amalan nggak ada, ibadah hilang, itu nggak boleh. Bahkan tidak diperbolehkan dalam agama kita. Selanjutnya, yang dimakruhkan dalam melaksanakan ibadah puasa itu adalah mencicipi suatu makanan. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita mungkin. Di ketika berpuasa, lalu mungkin kita memasak suatu masakan, kita mungkin ragu bagaimana rasanya, apakah garamnya cukup, atau pedasnya mungkin sudah cukup, atau rasanya bagaimana. Kita cicipi suatu masakan itu. Ini sebetulnya makruh, sangat tidak dianjurkan sebetulnya. Makanya ada sebab itu mencicipi makanan makruh dalam pandangan Islam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa hukum mencicipi makanan saat berpuasa sebelum kita mempraktekkannya, maka hukum itu adalah makruh. Sebab kenapa? Dikhawatirkan makanan tersebut justru tertelan dan berpotensi membatalkan ibadah puasa. Makanya sebaiknya jangan. Kita kan bisa memperkirakan berapa garamnya mungkin, berapa cabenya mungkin. Kita kan bisa perkirakan. Apalagi kan kita sudah biasa masak. Tidak penting untuk mencicipi makanan di ketika puasa. Jangan-jangan nanti gara-gara mencicipi malah puasa kita yang batal. Apalagi masaknya sore, harus dicicipi. Udah berapa jam kita tahan dari pagi puasa, gara-gara mencicipi makanan di sore hari, lantas puasa kita batal. Ini suatu kerugian sebetulnya bagi kita. Selanjutnya, hal yang dimakruhkan dalam berpuasa itu adalah berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung di seharian. Ini makruh ini. Bolehkah berkumur-kumur? Boleh. Akan tetapi terlalu berlebih-lebihan
terlalu sering, banyak kali kumurnya, itu bisa membatalkan ibadah puasa. Makanya kumur-kumur itu dimakruhkan dalam melakukan ibadah puasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, adapun berkumur-kumur atau menghirup air dalam hidung disyariatkan atau diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, dan hari ini disepakati oleh para ulama bahwasanya para sahabat juga berkumur-kumur ketika beliau berpuasa. Akan tetapi Rasulullah SAW katakan, bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air dalam hidung kecuali jika engkau berpuasa. Yang dilarang saat berpuasa di sini adalah berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Kadang-kala kita sedang haus, kumur-kumur. Kadang-kala kita nggak pede dengan bau mulut kumur-kumur. Penting untuk kita ketahui bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu laksana bau kasturi di sisi Allah. Gak usah pedulikan orang lain, tapi yang penting ibadah kita murni dan sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pengajian yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu pengetahuan tambahan bahwasanya ada hal yang dilarang dalam berpuasa, ada hal yang diwajibkan dalam berpuasa, ada hal yang tidak diperbolehkan dalam berpuasa, ada pula hal yang dianjurkan dalam berpuasa, ada pula hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Mudah-mudahan hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu gambaran agar puasa kita lebih baik kita lakukan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Uge